Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah diabetes tipe 2 dan pengendaliannya. Diabetes tipe 2 adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah di dalam tubuh melebihi batas normal. Lebih tepatnya, kadar gula darah diabetes tipe 2 adalah lebih dari 200 mg per desiliter. Apabila gula darah melebihi batas normal dalam jangka waktu panjang, pengidap diabetes beresiko mengalami komplikasi berbagai penyakit, terutama yang mempengaruhi sistem saraf, jantung, mata, pembuluh darah, menurunnya gairah seksual, dan juga penyakit ginjal. Oleh karena itu, guna mencegah hal yang tidak diinginkan, pengidap diabetes tipe 2 dianjurkan untuk mengubah pola hidup dan pola makan secara lebih baik. Apa itu penyebab diabetes tipe 2? Salah satu yang menyebabkan terjadinya diabetes tipe 2 yaitu sel tubuh yang tidak sensitif terhadap hormon insulin, atau sering juga disebut resistensi insulin. Artinya, sel tubuh menolak kehadiran insulin yang membawa gula dari aliran darah. Dengan terjadinya resistensi insulin, kelebihan gula yang ada pada organ tubuh tidak dapat diolah menjadi energi atau tidak dijadikan sebagai energi cadangan. Oleh karena itu, gula menumpuk di dalam darah sehingga mengakibatkan gula darah tinggi. Nah, sekarang mengapa sel tubuh tidak sensitif terhadap insulin? Atau mengapa terjadi resistensi insulin? Salah satu penyebabnya adalah terjadinya oksidasi pada sel tubuh. Mengapa terjadi oksidasi dan bagaimana proses terjadinya oksidasi? Apa itu oksidasi? Oksidasi merupakan kondisi ketika terjadinya ketidakseimbangan antara molekul radikal bebas dan molekul antioksidan. Radikal bebas dapat diproduksi oleh tubuh, salah satunya dari hasil metabolisme tubuh atau sampah dari metabolisme tubuh yang sering disebut juga dengan istilah oksidan. Sekali lagi, oksidan dapat diproduksi oleh tubuh melalui hasil metabolisme tubuh, terutama jika kita mengonsumsi makanan yang kurang bernutrisi dan banyak mengandung karbohidrat dan gula, atau mengonsumsi makanan dalam jumlah terlalu banyak namun kurang nutrisi. Makanan yang kurang nutrisi akan menghasilkan banyak sampah, dan sampah itulah yang menjadi oksidan. Jika jumlah oksidan di dalam tubuh tidak seimbang dengan antioksidan yang ada di dalam tubuh, maka akan mengakibatkan terjadinya oksidasi. Oksidasi yang terus berlanjut itulah menyebabkan peradangan pada sel tubuh, sehingga sel tubuh mengalami kerusakan. Yang harus diingat adalah bahwa tubuh kita dapat memproduksi oksidan dan juga dapat memproduksi antioksidan.
oksidan. Ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Bagaimana oksidasi itu terjadi? Kita ambil contoh sederhana. Buah apel yang sudah dibelah menjadi dua, kemudian dibiarkan atau disimpan di atas meja tanpa menggunakan pelindung atau dibiarkan terbuka. Maka buah apel yang telah dibelah itu akan berubah warna menjadi warna coklat. Padahal semula berwarna putih. Perubahan warna itulah yang disebut proses oksidasi. Jika terus dibiarkan, maka buah apel tersebut akan menjadi busuk. Begitupun oksidasi yang terjadi pada sel tubuh manusia. Jika tubuh kita memproduksi oksidan dalam jumlah banyak atau tidak seimbang dengan antioksidan yang diproduksi, maka terjadilah oksidasi pada sel tubuh. Jika oksidasi itu dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah inflamasi atau peradangan pada sel tubuh. Ujung-ujungnya sel tubuh akan mengalami kerusakan dan terjadilah resistensi insulin. Resistensi insulin itulah yang menyebabkan terjadinya diabetes tipe 2 atau naiknya kadar gula darah di ambang batas normal. Kesimpulannya adalah oksidasi terjadi ketika tubuh kita terlalu banyak memproduksi oksidan dibandingkan dengan memproduksi antioksidan. Dengan demikian, antioksidan tidak mampu melawan oksidan. Yang terjadi adalah peradangan pada sel tubuh, sehingga sel tubuh mengalami kerusakan. Maka terjadilah resistensi insulin. Kadar oksidan yang berlebih di dalam tubuh bisa menyebabkan oksidasi, dan oksidasi yang terus-menerus mengakibatkan kerusakan pada sel dan jaringan tubuh, seperti lipid atau lemak dan protein, yaitu bagian yang berperan untuk membuat sel tubuh dapat berfungsi secara normal. Apa perbedaan oksidan dan antioksidan? Oksidan dan antioksidan adalah dua molekul yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Pada dasarnya, oksidan dan antioksidan memiliki peran tertentu di dalam kerja tubuh. Tubuh membutuhkan oksidan dan antioksidan dalam kadar yang cukup agar bisa berfungsi dengan baik. Dalam keadaan normal, tubuh memproduksi oksidan sebagai hasil dari proses metabolisme tubuh. Molekul ini turut mendukung kerja sistem kekebalan tubuh. Salah satu penyebab kelebihan oksidan adalah mengonsumsi makanan yang kurang bernutrisi. Misalnya, terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, gula, namun kurang protein. Selain itu juga kurangnya lemak, serat, vitamin, mineral, dan lain-lain. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa terjadinya oksidasi dapat menyebabkan peradangan, dan peradangan itulah yang menyebabkan kerusakan sel tubuh. Sekarang, apa yang harus dilakukan jika sel tubuh sudah mengalami kerusakan? Langkah yang harus dilakukan adalah meregenerasi sel tubuh yang sudah rusak agar menjadi sehat kembali. Yang diharapkan,
setelah sel tubuh menjadi sehat kembali, maka sel tubuh akan sensitif terhadap insulin atau tidak terjadinya resistensi insulin. Alhasil, tidak terjadi lagi penumpukan gula di dalam darah. Hal yang harus dilakukan agar terjadi regenerasi sel tubuh adalah sebagai berikut. Pertama, kelola stres. Yang kedua, melakukan intermittent fasting. Usahakan intermittent fasting atau puasa minimal selama 18 jam per hari. 3. Mengonsumsi makanan bernutrisi tinggi yang banyak mengandung protein, lemak baik, serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. 4. Tubuh selalu hidrasi atau jangan sampai terjadi dehidrasi atau jangan terjadi kekurangan cairan tubuh. 5. Konsumsilah sayuran dan buah-buahan. Untuk pengidap diabetes, konsumsilah sayuran dan buah-buahan yang memiliki indeks glikemik dan beban glikemik rendah. 6. Olahraga teratur minimal 30 menit per hari. Dan 7. Tidur cukup 7-9 jam per hari. Itulah paparan yang bisa saya sampaikan. Seandainya apa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.